kabar untuk kita semua? Bertemu kembali dengan saya, Ibu Nova Delima Panjaitan. Salam sehat. Anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak ibu sekalian, topik pembahasan kita kali ini adalah tentang hasil peninggalan zaman logam. Hasil peninggalan zaman logam ini terbagi dua bagian. Yang pertama adalah hasil peninggalan zaman perunggu dan yang kedua adalah hasil peninggalan zaman besi. Anak ibu sekalian, kita fokusnya kali ini membahas tentang hasil peninggalan zaman perunggu. Yang pertama yaitu adalah nekara. Apa nekara ini anak ibu sekalian? Nekara ini disebut sebagai suatu benda yang dianggap sebagai benda suci, di mana fungsi nekara ini sendiri digunakan sebagai alat untuk alat untuk upacara ritual. Di antaranya adalah bisa digunakan juga sebagai pemanggil roh nenek moyang, bisa juga benda ritual yang digunakan untuk memanggil hujan, dan bisa digunakan juga sebagai benda yang suci yang digunakan setiap upacara adat istiadat. Jadi anak ibu sekalian, kegunaan nekara ini sendiri digunakan sebagai benda suci yang memiliki manfaat atau fungsinya itu sebagai alat untuk adat istiadat. Berikutnya adalah disebut sebagai moko. Apa fungsi moko ini anak ibu sekalian? Boleh dilihat bentuknya seperti yang di samping. Moko ini sendiri digunakan dulunya sebagai mas kawin gitu ya. Kalau saat sekarang ini bisa ditunaikan dengan uang, kalau dulu itu digunakan yaitu adalah namanya moko. Jadi, semisal seorang laki-laki meminang seorang perempuan, maka alat yang digunakan untuk meminangnya adalah moko gitu ya, atau disebut dengan emas kawin gitu ya. Berikutnya anak ibu adalah kapak corong. Kapak corong ini anak ibu fungsinya itu tidak jauh beda dengan kapak batu gitu ya. Pada masa praaksara fungsi kapak corong ini tidak jauh beda dengan kapak batu. Hanya saja kapak corong ini dia terbuat dari perunggu. Dan kapak corong ini juga disebut sebagai kapak sepatu karena dia berbentuk sepatu, yang mana bagian kakinya itu, tumpuannya itu adalah untuk meletakkan kayu, sementara bagian bawahnya itu adalah perunggunya gitu ya. Jadi kayu inilah yang memegang perunggunya tadi untuk menggali tanah, digunakan untuk sebagai alat menunjang dalam bercocok tanam gitu ya. Tapi kapak corong ini terbagi dua, ada lagi bagian yang lebih halus dia, ini disebut dengan cenrasa. Hanya saja cenrasa ini kegunaannya sebagai alat yang digunakan dalam tradisi saat ada acara ritual gitu ya, berbeda dengan kapak corong yang tadi gitu ya. Kemudian ada disebut dengan bejana perunggu. Ada disebut dengan bejana perunggu. Bejana perunggu ini boleh dilihat anak ibu bentuknya seperti periuk. Di atas langsing, lama-lama ke bawah semakin bulat gitu ya. Jadi fungsi bejana perunggu ini anak ibu sekalian digunakan sebagai tempat air minum juga boleh. Jadi sebagai pelengkap dalam upacara pada zaman praaksara. Berikutnya anak ibu sekalian, ada disebut dengan arca perunggu. Arca perunggu ini sendiri fungsinya itu adalah bisa digunakan sebagai gantungan, bisa juga sebagai pajangan. Karena arca ini terdiri dari dua bentuk ya anak ibu ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar ini dijadikan sebagai pajangan, yang kecil ini bisa dijadikan sebagai gantungan. Boleh sebagai gantungan kalung, boleh juga digunakan sebagai gantungan pintu atau gantungan kunci. Nah, jadi bentuknya itu beragam ya anak ibu ya. Bisa berupa arca manusia, hewan, manik-manik dan lain sebagainya. Berikutnya adalah perhiasan perunggu. Perhiasan perunggu ini anak ibu sekalian, seperti yang kita tahu layaknya perhiasan secara umum, yaitu berupa gelang, kemudian ada kalung, cincin, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada zaman praaksara, di mana pada masa peradaban zaman perunggu, masyarakat sudah mengenal yang namanya perhiasan gitu ya anak ibu ya. Berikutnya yang terakhir itu adalah manik-manik perunggu. Manik-manik perunggu tadi digunakan untuk hiasan dalam bekal kubur. Jadi setiap orang yang meninggal pada zaman praaksara, maka dibekalilah di dalam kuburnya itu manik-manik gitu ya anak ibu sekalian ya. Jadi demikianlah anak ibu materi kita tentang hasil peninggalan zaman perunggu. Jadi anak ibu sekalian, ternyata di zaman perunggu hasil kebudayaan manusia praaksara sudah semakin berkembang, berbeda dengan pada zaman batu.
Zaman logam, khususnya spesifik ke zaman perunggu, masyarakat Praksara keahliannya sudah semakin spesifik. Mereka sudah mulai ahli dalam mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Begitulah anak ibu sekalian, semoga ilmunya bermanfaat dan salam sehat. Dan juga salam juga dari Ibu Nopah. Terima kasih.